Kemunculannya di arc pertama, Kisaki Teta langsung jadi sorotan. Di anime Tokyo Revenger ini sepertinya baru terbuka satu villain utama, yaitu Kisaki Teta. Dari semua karakter kuat yang telah muncul, Takemichi hanya memusatkan pikiran kepada lawannya. Pasalnya, sosok ini merupakan dalang dari semua kerusuhan yang terjadi dalam cerita Tokyo Revenger. Ternyata terdapat banyak fakta menarik tentang sosok Kisaki Teta. Karakter yang tidak kuat-kuat banget ini punya masa lalu yang sebenarnya berbanding 180 derajat dengan yang kita ketahui sekarang. Tentu saja semua berdasarkan dari satu kejadian yang akhirnya memotivasi antagonis ini menjadi tokoh jahat utama di dalam anime Tokyo Revenger. Berikut fakta menarik Kisaki Teta Tokyo Revenger. Sosok pemalu dan pendiam semasa kecilnya. Layaknya anak SMP biasa, Kisaki Teta merupakan pelajar di sebuah sekolah bernama Mizo Middle School. Di dalam manga digambarkan bahwa Kisaki adalah murid yang cenderung pendiam dan jarang bergaul di sekolahnya. Bahkan tidak banyak teman yang dimilikinya karena sifat pendiamnya tersebut. Orang-orang pun memandangnya sebelah mata dan seringkali dianggap remeh. Osanai yang pernah bercerita ke Takemichi, dia juga mengungkapkan bahwa Kisaki Teta bukan seperti berandalan yang mengerikan. Tampilannya biasa saja seperti anak sekolah lainnya. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan sampai akhirnya misi penguasaan Tokyo oleh Kisaki dimulai. Dengan rambut yang klimis, seragam sekolah normal, dan tampang yang polos membuat Osanai sepenuhnya tertipu. Di dalam kepalanya terdapat rencana jahat yang akan membawanya menjadi penguasa Tokyo. Bagaimana bisa anak SMP biasa yang bahkan dicap culun ini bisa berubah menjadi otak dari dalang kehancuran Tokyo Manji? Semua karena satu kejadian yang melibatkan Takemichi, Hinata, dan tentunya Kisaki Teta, teman sekolah Takemichi dan Hinata. Mungkin sobat sinema juga pernah merasakan cinta monyet seperti yang dialami oleh Kisaki Teta semasa sekolah. Ternyata Kisaki punya satu teman wanita di kelasnya yang dianggap oleh dirinya sebagai gebetan. Intinya taksir-taksiran seperti ini itu memang sedikit lucu jika dibayangkan. Sampai akhirnya sakit hati mendera Kisaki Teta karena ada kejadian di sekolahnya. Ternyata Kisaki memiliki perasaan kepada Hinata Tachibana yang menyukai Takemichi. Tentu saja cinta Kisaki ini bertepuk sebelah tangan dan hal ini membuatnya patah hati. Selain itu, Kisaki yang waktu itu masih culun sempat melihat Hinata yang terkena bully oleh preman di sekolah. Saat itu nampaknya Kisaki ketakutan dan hanya bisa bersembunyi di bawah tangga sekolah. Nah, di saat kejadian tersebut muncul Takemichi yang menolong Hinata. Nah, cemburu yang dirasakan oleh Kisaki akhirnya memotivasi dirinya bahwa dia harus jadi lebih kuat agar bisa memiliki Hinata Tachibana. Bisa dibilang Kisaki pada saat waktu itu berpikiran sudah salah kaprah karena pada saat itu akhirnya berimbas pada dunia pergengan di Tokyo. Kisaki bersumpah bahwa suatu hari dirinya akan menjadi pemimpin semua geng di Tokyo. Obsesi yang mengubah pandangannya menjadi sosok jahat. Sifat cupu yang dimiliki Kisaki Teta dulu berubah tiba-tiba ketika cewek incarannya menyukai lelaki lain, apalagi teman sekolahnya sendiri. Pasca kejadian Takemichi menyelamatkan Hinata, Kisaki langsung mencetuskan diri ingin berubah menjadi orang yang kuat. Sayangnya, jalur yang diambil Kisaki ialah menjadi pemimpin geng besar di Tokyo, bahkan mafia dengan cara yang licik. Semua geng akan diadu satu sama lain lewat skenario buatannya. Lalu Kisaki masuk sebagai pemimpin. Dengan begitu, jalan menuju puncak pun bisa dengan mudah dia dapatkan.
tidak punya kekuatan fisik yang besar. Kisaki adalah karakter antagonis yang sukses memanfaatkan potensi diri meskipun cara yang diambilnya salah, di mana Kisaki Teta bukanlah anak sekolah yang bisa dipandang sebelah mata. Sosoknya sudah menjadi yang paling berbahaya di cerita anime Tokyo Revenger. Bahkan di masa depan, akun sampai rela melakukan percobaan pembunuhan kepada Takemichi maupun Tachibana karena disuruh Kisaki. Dan ini tidak berlangsung satu kali. Tokoh ini jelas punya pengaruh yang kuat lewat pikirannya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Kisaki memang anak yang cerdas di sekolah. Hal ini yang membuatnya memaksimalkan kepintarannya untuk mencapai tujuan utamanya tanpa bersusah payah. Dia mengeluarkan kekuatan dalam dirinya seperti orang-orang yang kuat dan berotot. Dan seperti yang dikatakan Osanai kepada Takemichi dan Chifuyu pada episode 17, bahwa Kisaki Teta memanfaatkannya untuk menjadi ketua geng Mobius. Osanai juga menambahkan bahwa untuk mencapai posisi tertinggi, dirinya akan terus mencari bidak untuk dijadikan batu loncatan. Bahkan sekarang, yaitu Hanma Suji yang menjadi sosok terkuat di geng Valhalla adalah target berikutnya, dan pertarungan besar melawan Tokyo Manji juga merupakan bagian rencana Kisaki. Dirinya akan terus menyingkirkan semua orang yang menghalangi tujuannya dengan cara yang jahat. Mungkin saja jika Kisaki diadu kuat secara fisik dengan Takemichi, dia sangat mudah untuk dikalahkan. Meskipun terlihat lemah, tapi Takemichi pernah menahan pisau dengan tangan kosongnya pada saat menyelamatkan Draken. Tidak hanya itu, Kisaki juga menerima bogem mentah dari Baji dan masih berdiri. Padahal Baji dikenal memiliki pukulan yang kuat, tewas 2 kali. Dalam cerita manga seriusnya telah dijelaskan bahwa Kisaki Teta sudah mati 2 kali. Pertama, Kisaki Teta tewas di tangan Maiki karena sudah terlampau jahat dengan membantai semua anggota lama Tokyo Manji. Hal ini terjadi pasca arc Black Dragon. Sialnya, karena Takemichi melakukan time leap, kisah tersebut terulang dan secara teknis Kisaki Teta tidak jadi mati. Kematian kedua terjadi ketika Kisaki tertabrak sebuah truk saat perkelahian antar geng Tenjiku versus Tokyo Manji. Pada saat itu, Tokyo Manji berada di kondisi terdesak dan berusaha melarikan diri. Nah, Takemichi juga ikut mengejar Kisaki. Pada akhirnya, melihatnya terkapar tak bernyawa. Dari spekulasi tersebut, ada teori menarik di balik kisah kematian kedua ini, di mana diprediksi bahwa setelah kematian Kisaki Teta di hari itu akan membuatnya tidak muncul lagi di masa depan. Pasalnya, Takemichi sebagai time leaper melihat langsung kejadian tersebut dan akan mempengaruhi masa depan. Artinya, di kesempatan kedua ini kematiannya jadi permanen. Itulah beberapa fakta Kisaki Teta, antagonis di anime Tokyo Revenger. Bila teman-teman tahu hal lainnya mengenai Kisaki, tulis saja di kolom komentar.